Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 untuk biostatistik akan mencoba membahas tentang validitas dan reliabilitas. Kali ini kelompok 2 akan mencoba membahas tentang pengolahan data berupa anemia pada ibu hamil. Sebelumnya saya sebagai moderator akan mencoba memperkenalkan diri. Nama saya Cynthia. Selanjutnya dengan anggota-anggota saya yaitu silahkan. Saya Mahayanti Nama Arumulandari. saya Putri. Saya Puji Sutama Putri. Nama saya Sana Haryati Mahrunisa. Nama saya Asmi. Nama saya Hefis Tiandari. Nama saya Irma Lisa Dasari. Oke, baiklah. Kami dari kelompok 2 akan mencoba menjelaskan satu persatu tentang pengolahan data menggunakan SPSS. Oke, uji validitas adalah uji yang mana digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat yang akan diukur yang digunakan dalam suatu pengukur apa yang diukur. Uji reliabilitas adalah uji untuk melihat seberapa konsisten alat ukur digunakan untuk mengukur variabel yang sama dalam waktu yang berbeda, atau mengukur variabel yang sama kepada dua kelompok pada sampel yang berbeda. Makanya sudah ditanya tadi. Jenis-jenis validitas ada 6. Yang pertama validitas isi, validitas kriterium, validitas muka, validitas internal, validitas eksternal, dan yang terakhir validitas konstruksi. Jenis uji reliabilitas itu ada 2. Yang pertama ada teknik paralel, yang kedua ada teknik ulang. Syarat uji validitas. Yang pertama, minimal ada 30 responden yang memiliki karakteristik yang sama dengan responden penelitian. Yang kedua, alasan 30 responden adalah batas jumlah antara sedikit dan banyak, dengan pemahaman bahwa data di atas 30 kurva akan mendekati kurva normal. Yang ketiga, hasil uji coba dilakukan uji korelasi antara skor item dengan skor total. Bila korelasi rendah berarti pertanyaan itu tidak valid dan harus di-drop. Oke. Baiklah, terima kasih Kak Cynthia atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan contoh pengolahan data, uji validitas dan reliabilitas. Sebelumnya telah disampaikan oleh teman dari kelompok kami tentang definisi uji validitas dan reliabilitas. Maka dapat ditarik kesimpulan, uji validitas dan reliabilitas ini digunakan untuk mengukur instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian, contohnya kuesioner. Nah, untuk menguji validitas dan reliabilitas ini harus diperlukan aplikasi, salah satunya yaitu aplikasi SPSS. Sebelum kita menguji validitas dan reliabilitasnya, kita harus memasukkan data terlebih dahulu ke aplikasi SPSS-nya. Oke, untuk mengefisien waktu, mari kita langsung melakukan pengolahan data uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama, kita buka aplikasi SPSS yang telah di-download. Di sini kami menggunakan aplikasi SPSS Statistik 21. Inilah tampilan data atau tampilan dari aplikasi SPSS. Di sini kami sudah mengisi datanya. Selanjutnya kita isi di variable view. Pertama kali ya kita isi di sini ada menu-menunya. Untuk name itu untuk menuliskan nama variabelnya. Di sini singkat dan tidak menggunakan spasi. Lalu tipe ini untuk menentukan tipe data.
apakah dia string maupun numerik. String ini hanya khusus untuk kalimat saja, sedangkan numerik hanya untuk angka. Terus with itu menentukan jumlah karakter atau angka yang akan tampil dalam data view. Desimal ini menentukan jumlah angka di belakang koma. Jika kita ingin 2 angka di belakang koma, maka kita tinggal ketik saja 2. Jika kita tidak mau ada angka di belakang koma, maka kita nolkan saja. Lalu label ini memberikan sebutan atau identitas pada suatu variabel. Jadi label ini menerangkan apa yang ada di name variabel ini. Karena label, kita boleh menuliskan kalimat yang panjang. Terus values ini digunakan untuk memberikan keterangan nama atau kategori. Misalkan ini pendidikan ini itu kategorinya value itu kita isi angka 1. Misalkan mau angka 1 boleh, angka 0 juga boleh. Kita isikan angka 1 di value. Setelah itu di label kita tulis tidak taman SD. Setelah value dan label diisi, maka kita klik add. Setelah dipastikan kita sudah sesuai dengan keinginan kita, maka klik OK. Nanti akan begini tampilannya. Setelah itu missing ini untuk menampilkan data yang tidak ada. Kolom itu untuk mengatur lebar kolom. Align ini untuk mengatur rata kiri, rata tengah maupun rata kanan. Sedangkan measure ini digunakan untuk menentukan jenis skala ukur data. Di measure ini ada 3, ada scale, ada nominal, dan ada ordinal. Scale ini digunakan pada data yang berupa angka, sedangkan nominal ini digunakan untuk hasil ukur yang setara, dan ordinal digunakan untuk hasil ukur yang tidak setara. Setelah semua kolom ini diisi, maka kita lanjut ke data view. Ini adalah tampilan dari data view, di mana variabelnya terletak di bagian atas. Pendidikan, pengetahuan, ekonomi, dan dukungan tenaga kesehatan. Di bawah nama ini adalah nama respondennya. Jika ingin melihat status pendidikan dari responden P1, maka kita klik saja value labels. Kita klik, maka akan menampilkan seperti ini. Jadi kita mengetahui tingkat status pendidikan dari responden P1 itu tidak taman SD. Nah, jika kita ingin mengembalikan ke dalam bentuk awal, maka kita klik lagi saja value labels-nya. Maka akan kembali ke semula. Nah, jika mau menambahkan variabel baru atau total dari semua pertanyaan ini, maka kita klik transform. Kita pilih compute variable. Maka muncullah kolom seperti ini. Setelah itu kita isikan target variabelnya. Kita isi total. Nah, setelah itu kita klik pendidikan responden. Terus klik tanda panahnya. Klik tanda tambahnya. Terus langsung kedua lagi ini pengetahuan responden. Klik tanda panahnya. Tanda tambahnya. Tanda panahnya lagi. Tanda tambah. Sampai terakhir dukungan nakes. Klik tanda panahnya jangan lupa. Terus setelah dirasa sudah semua, maka klik OK. Ini adalah variabel totalnya atau total skor dari semua pertanyaan ini.
Selanjutnya kita akan melakukan uji validitas. Caranya, kita pilih Analyze, kita klik Correlate, lalu klik Bivariate. Setelah klik Bivariate tadi, maka muncullah kotak dialog ini. Tugas kita selanjutnya, pindahkan data yang sebelah kiri ini ke sisi kanan sebelah ini atau ke sisi variabel. Caranya, klik Ctrl plus A, jangan lupa klik tanda panah, maka otomatis data berpindah langsung ke variables. Jangan lupa correlation to tilde and flag harus di checklist, harus diklik. Setelah itu oke. Maka inilah hasil dari interpretasi data uji validitas. Sebelum kita membaca hasil interpretasi data uji validitas, kita harus ketahui dulu bahwa kriteria pengujian uji validitas itu ada 2. Yang pertama itu membandingkan R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Yang kedua, kriteria pengujian uji validitas menggunakan signifikansi, p-value. Nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka berkesimpulan valid. Sedangkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak valid. Selanjutnya, saya akan melakukan interpretasi output uji validitas. Untuk item pertama, nilai signifikansinya lebih Selanjutnya, saya akan melakukan interpretasi output uji validitas menggunakan kriteria signifikansi. Untuk item yang pertama, nilai signifikansi yang didapatkan itu adalah 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa item yang pertama ini sudah valid. Yang item kedua, nilai signifikasinya ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa item yang kedua ini juga sudah valid. Terus untuk item ketiga, nilai signifikansi yang didapatkan 0,002. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa item yang ketiga ini juga sudah valid. Terus yang item keempat, nilai signifikasi yang didapatkan 0,017. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan juga bahwa item keempat ini juga sudah valid. Maka keempat item ini ditarik kesimpulan bahwa sudah valid berdasarkan uji validitas. Jika uji validitasnya ini menggunakan perhitungan membandingkan R hitung dengan R tabel, maka diperoleh pada item pertama ini R hitungnya itu lebih besar dibandingkan R tabel. Kita lihat R tabelnya. Ini adalah untuk R tabel 30 responden 0,29. Jadi didapatkan bahwa sudah valid. Begitu juga item kedua, ketiga, dan 4, R hitungnya lebih besar dibandingkan R tabel, sehingga sudah teruji validitasnya.
Setelah semua item sudah valid, kita akan lanjut ke uji reliabilitas. Setelah semua item sudah valid, maka kita akan lanjut ke uji reliabilitas. Setelah uji validitas semua ini valid, maka kita akan melanjutkan ke uji reliabilitas. Caranya yaitu klik analyze, pilih analyze, terus pilih scale, lalu reliability analysis. Reliability analysis kita klik. Nah, muncullah. Setelah diklik reliability analysis, maka muncullah kotak dialog ini. Sama dengan uji validitas tadi, maka 4 item ini kita harus pindahkan ke sisi item yang sebelah kanan ini. Caranya, klik Ctrl A, lalu klik panah. Maka secara otomatis akan berpindah ke sisi kanan. Lalu klik OK. Maka di sini muncullah reliability-nya muncul. Setelah diklik reliability tadi, reliability analysis, maka keluarlah interpretasi reliability-nya. Namun sebelum kita melakukan hasil interpretasi uji reliability-nya, kita harus tahu dulu ada kriteria pengujian uji reliability yang harus kita ketahui, yaitu menurut Imam Ghazali, variabel dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alfanya lebih besar dari 0,70. Ini adalah hasil dari uji reliabilitasnya. Namun sebelum kita memaparkan hasil interpretasi uji reliabilitasnya, alangkah baiknya kita mengetahui kategori pengujian uji reliability, yaitu ini adalah hasil interpretasi dari uji reliabilitas. Namun sebelum kita memaparkan hasil interpretasi dari uji reliabilitas, kita harus mengetahui terlebih dahulu ada kriteria pengujian uji reliabilitas, yaitu menurut Imam Ghazali, variabel dikatakan kriteria pengujian uji reliabilitas menurut Imam Ghazali, variabel dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alfanya lebih besar dari 0,70. Lalu kita lihat hasil dari interpretasi uji reliabilitas tadi yang mengatakan bahwa nilai Cronbach alfanya itu harus lebih besar dari nilai 0,07. Setelah diketahui kriteria pengujian uji reliabilitasnya, bahwa nilai Cron alfanya itu, setelah diketahui kriteria pengujian uji reliabilitasnya itu, di mana nilai Cronbach alfanya itu harus lebih besar dari 0,70. Maka mari kita perhatikan, ini adalah nilai Cronbach alpha yang didapatkan. Ini adalah hasil interpretasi uji reliabilitas data ini, maka didapatkan bahwa
Instrumen yang digunakan itu reliable. Karena nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,70, di mana nilainya itu 0,743, lebih besar dari 0,70. Baiklah, itu tadi pemaparan contoh pengolahan data uji validitas dan reliabilitas dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya kembalikan ke moderator Kakak Cynthia. Terima kasih. Demikianlah telah dijelaskan SPSS mengenai uji validitas dan reliabilitas dari kelompok 2 mengenai anemia pada ibu hamil. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalam.